Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan video tugas akhir dari Gawat Darurat. Yang pertama saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Junan, Hilmi Fawaid, kemudian ada Izharul Eti, kemudian ada Cindy Linggar, ada Feby Rifki Kurnia Ilahi, ada Burhanuddin Yusuf. Untuk memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan, pastikan 3A. Yang pertama, pastikan aman penolong. Yang kedua, pastikan aman lingkungan. Yang ketiga, pastikan aman korban. Yang pertama, pastikan aman penolong, yaitu pakailah APD, seperti sarung tangan, atau alat yang kedap cairan seperti plastik untuk mencegah kontak langsung dengan cairan tubuh pasien agar tidak terjadi penularan penyakit dari pasien. Yang kedua, aman lingkungan. Bebaskan pasien dari kemungkinan pasien mengalami cedera. Jika korban kecelakaan, maka pasanglah segitiga pengaman atau pembatas lainnya agar pasien tidak terjadi cedera yang diakibatkan oleh lingkungan. Untuk yang ketiga, amankan pasien. Jangan sampai kita menambah cedera pada pasien. Jika terindikasi terjadinya cedera servikal, pasanglah nekolar pada pasien. Respon. Untuk mengukur respon, kita menggunakan derajat AVPU. Yang pertama yaitu A, alert. Pasien sadar tanpa dilakukan tindakan apapun. Yang kedua yaitu verbal atau voice. Kita memicu kesadaran korban menggunakan panggilan suara seperti Mas, Mbak, Pak, atau Bu. Yang ketiga yaitu pain. Kita memicu kesadaran korban menggunakan rangsangan nyeri seperti dicubit atau yang lainnya. Yang keempat yaitu unresponsive. Sudah dilakukan beberapa tindakan tapi pasien juga tidak merespon atau tidak sadar. Jika pasien sadar, yang pertama kita lakukan yaitu amankan lokasi dari benda-benda asing atau kerumunan. Yang kedua yaitu aktifkan EMS dan berilah informasi yang penting yang diperlukan. Yang ketiga yaitu mencoba memberikan bantuan seperti memindahkan korban ke tempat yang lebih aman. Yang keempat yaitu nilai ulang respon secara teratur. Jika pasien tidak sadar, pertama kita periksa nadi karotis yaitu di daerah leher. Periksa daerah leher. Yang kedua, jika nadi teraba tetapi pernafasan spontan tidak ada, kita berikan bantuan nafas selama 10 kali per menit. Kemudian jika nadi tidak teraba, kita langsung melakukan tindakan yaitu kompresi dada. Yang pertama, posisikan korban terlentang berbaring. Kemudian kita dalam posisi senyaman mungkin letakkan tangan di daerah dada dan satu tangan di atas tangan lainnya. Kita tekan dengan kedalaman 5 cm selama 30 kali atau sampai 100 kali. Dengan hitungan, kita mulai dengan dada dengan tangan tegak lurus. Kita mulai dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Pada tahap circulation yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara RGP atau resusitasi jantung paru atau yang kita sebut dengan kompresi yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi jantung dan paru pada pasien. Sebelum kita melakukan RGP atau resusitasi jantung paru, langkah yang dapat kita lakukan yaitu cek respon pada pasien dengan menepuk bahu pasien. Bu. Jika tetap tidak ada respon, kita beri rangsangan nyeri pada pasien pada sternum dan juga dahi pasien. Setelah
beri tekanan nyeri atau rangsangan nyeri, pasien tetap tidak ada respon, langkah selanjutnya yaitu cek pada nadi karotis pasien dengan menggunakan 3 jari. Setelah tidak teraba nadi atau no pulse, langkah yang dapat kita lakukan yaitu dengan resusitasi jantung paru atau RJP dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit dengan kedalaman 5 sampai 6 cm dengan siklus satu siklus sebanyak 30 kali. Kita lakukan RJP pada bagian sternum pasien. Dengan hitungan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lan, lu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lan, lu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lan, lu. Setelah kita beri kompresi pada pasien, langkah yang dapat kita lakukan yaitu cek pada retraksi dinding dada pasien dengan sedikit menempelkan wajah kita ke depan wajah pasien. Sambil kita lihat apakah ada retraksi dinding dada atau tidak, sambil kita rasakan apakah ada pernafasan atau hembusan dari pasien. Jika pasien tetap tidak ada nadi, maka langkah yang dapat kita lakukan yaitu lanjutkan RJP atau resusitasi jantung paru sampai ambulan datang. RW atau yang bisa kita sebut dengan jalan nafas pada pasien. Nah, ketika kita mau membebaskan jalan nafas pada pasien pre-hospital, kita harus mengidentifikasi bahwa pasien tersebut terkena adanya cedera bagian leher atau enggak. Nah, seperti itu. Karena RW itu harus dipatenkan secara cepat dan pasti apakah adanya obstruksi jalan nafas atau tidak, karena obstruksi jalan nafas ini adalah penyebab utama untuk pasien itu bisa terjadinya kematian. Nah, obstruksi jalan nafas itu bisa berupa benda asing, bisa berupa darah atau bisa berupa cairan pada pasien. Nah, kemudian pertolongan yang kita lakukan pada RW pada pasien yang pre-hospital itu pertama kita menggunakan Hetilgen Lift, terus kemudian kita menggunakan jaw thrust. Nah, Hetilgen Lift ini digunakan pada pasien yang teridentifikasi tidak terjadinya cedera pada bagian tulang leher. Nah, kemudian kalau jaw thrust itu teridentifikasi pasien yang cedera pada tulang leher. Nah, kemudian ketika adanya neck collar, kita bisa memasangkan neck collar pada leher pasien untuk mengimobilisasi atau meminimalisir pergerakan pada bagian lehernya supaya tidak terjadi cedera yang lebih. Nah, pertama kali ketika mau melakukan pembebasan jalan nafas, yang pertama kita lakukan adalah look, listen, kemudian feel. Kita lihat pasien itu bernapas atau tidak, kemudian kita dengarkan bahwa adanya obstruksi jalan nafas atau tidak, kemudian kita raba pasien itu pernapasannya seperti apa. Oke, kemudian kita masuk ke dalam prakteknya seperti apa. Posisi pasien kecelakaan seperti ini. Nah, kita lihat pasien ini dengan posisinya seperti ini. Jangan sampai kita mengubah posisi pasien yang seperti ini, takutnya dia ada cedera bagian sininya, tulang belakangnya sini. Nah, ketika terjadi, kalau kita berubah-ubah posisinya pasien, takutnya nanti akan menjadi bahkan bisa menyebabkan kematian seperti itu. Nah, kita lihat pasien ini bernapas atau tidak. Nah, kemudian kita dengarkan ada obstruksi jalan nafas atau tidak. Kalau ada obstruksi jalan nafas, kita lihat itu berupa darah atau cairan atau benda asing yang ada di dalamnya. Nah, kita melakukannya dengan cepat. Kalau kita lihat ini, kalau tidak ada, seumpama kalau di situ ada neck collar, kita bisa lakukan neck collar. Kemudian contoh Hetilgen Lift itu seperti ini. Kita ekstensikan, kemudian kita buka bagian mulutnya seperti ini. Kita lihat di situ ada obstruksi jalan nafas berupa benda asing atau cairan. Kalau ada cairan, kita bisa menggunakan swipe 3 jari, langsung bagian mulutnya seperti ini, langsung diginikan, terus langsung dibuka. Kita jangan lupa menggunakan entah itu pakai kresek atau menggunakan pelindung lainnya supaya tidak terkena cairan korban. Nah, kemudian kalau menggunakan jaw thrust itu pada pasien yang adanya terindikasi adanya cedera tulang belakang.
Nah, kita cuma seperti ini saja. Kita letakkan tangan di samping sini mandibulanya, terus kemudian kita tarik ke atas bagian mandibulanya, terus kemudian kita buka bagian mulutnya seperti ini. Kita lihat apakah ada obstruksi jalan nafas atau tidak. Nah, seperti itu. Seperti itu RW-nya, contoh praktek RW hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap breathing, ketika kita menolong korban di luar rumah sakit, yang pertama kita lakukan yaitu buka jalan nafas. Buka jalan nafas tersebut dengan cara head tilt, chin lift, jaw thrust. Jika ada indikasi trauma servikal, kita hanya melakukan jaw thrust. Kita buka jalan nafas, head tilt, chin lift, jaw thrust. Lalu kita pastikan tidak ada sumbatan jalan nafas ketika kita akan melakukan breathing atau ventilasi. Setelah itu kita lakukan ventilasi 2 kali ventilasi. Kita melakukan ventilasi harus dengan alat bantu. Ketika tidak ada alat bantu, kita hanya melakukan kompres saja ketika kita menolong korban di luar rumah sakit. Hal itu bertujuan supaya kan kita tidak tahu si korban memiliki indikasi penyakit menular apa tidak. Jadi setelah kita memiliki alat bantu, kita lakukan ventilasi dengan memperhatikan pengembangan dada. Ketika kita sudah melakukan ventilasi 2 kali dan sudah memperhatikan pengembangan dada, kita lakukan kompres lagi. Oke, saya akan menjelaskan bagian evaluasi. Yang pertama, kita harus memastikan apakah pada pasien terpasang nekolar atau tidak. Langkah yang kedua yaitu kita harus memperhatikan RW pada pasien. RW-nya seperti apa. Kemudian yang terakhir, kita harus memperhatikan apakah pasien terdapat patah tulang atau cedera lainnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.